Assalamualaikum kawan, balik lagi di channel aku Vanduhes. Jadi kali ini di malam terakhir Ramadan, tepatnya di tanggal 22. Tadi sore udah keluar pengumuman dari Darul Ifta Mesir bahwa kita lebaran di sini hari Minggu. Artinya malam ini malam terakhir tarawih kita di Mesir. Juga mungkin besok udah takbiran. Ini saya baru selesai tarawih di sini, sudah jam setengah 12, lagi sambil makan. Semoga kita semuanya mendapatkan Ramadan selanjutnya di tahun 1442 Hijriah, dan juga apa yang sudah kita kerjakan, amal-amalan kita, tentunya semoga Allah terima. Juga ada hal yang menarik di malam ini, malam terakhir setelah tarawih kali ini ditutup dengan ceramah juga seperti biasa. Kali ini judulnya ya Masya Allah, semoga kita bisa meraih, judulnya meraih kesabaran. Semoga kita bisa setelah melalui ya hari yang fitri, hari yang suci nanti, kita bisa selalu bersabar. Oke, semoga kita selalu diberikan keistiqomahan sama Allah Subhanahu wa taala, selalu taat. Ya, ini aja tadi videonya, ceramah dari Ustadz Sulhan Gibran LC, calon Magister Universitas Al-Azhar University. Oke, langsung saja kita lihat videonya karena aku lagi mau makan dulu nih setelah tarawih di sini. Oke. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbu afwa fa'fu anna ya karim. Ya fardi syahri ramadhan hadhihi as-sanati lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan oleh Allah umur panjang, nikmat sehat, sehingga kita masih bisa berkumpul dan melaksanakan tradisi kita ya di rumah yang berkah ini, Masjid Al-Ikhlas, yaitu sholat Isya dan tarawih secara berjamaah. Dan ini patut kita syukuri dengan mengucap Alhamdulillah. Yang kedua, sholawat dan salam senantiasa kita curahkan, kita kirimkan kepada baginda kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Insyaallah kelak akan kita nantikan syafaatnya di hari kiamat. Jadi Rasulullah SAW itu bersabda, "Man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi biha asyran." Barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka akan dibalas oleh Allah dengan 10 kali salawat. Jadi kalau salawatnya kepada Allah dari Allah itu berarti rahmatnya. Jadi Allah menurunkan rahmatnya 10 kali atas 1 salawat, maka kita harus memperbanyak salawat. Berikutnya para hadirin, teman-teman yang saya cintai, malam ini malam yang sangat spesial ya, karena malam ini mungkin adalah malam terakhir kita untuk melaksanakan tarawih di tahun ini ya, Ramadan. Jadi sebetulnya perasaan agak campur aduk juga, asik. Jadi agak ada sedih-sedihnya gitu loh, asik, karena kita nggak tahu kan tahun depan itu kita masih bisa berkumpul seperti ini, atau mungkin nanti ada teman-teman yang pulang, entah itu pulang ke Indo atau pulang ke Rahmatullah, nggak tahu juga kan. Maka kita hari ya, maka itu agak sedih gitu. Maka dengan kesempatan yang diberikan teman-teman, saya ingin berbicara sedikit aja, nggak banyak-banyak, yaitu tentang satu
sifat utama, satu sifat yang dia adalah dikatakan oleh Allah itu penyebab orang masuk surga, seperti itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Udkhulul jannata bima sabartum. Masuklah surga kalian atas kesabaran kalian. Seperti itu. Jadi dari ayat ini sebetulnya kita menarik kesimpulan bahwasanya orang-orang masuk surga itu sejatinya karena kesabarannya, seperti itu. Jadi teman-teman sekalian, ada saya lupa namanya, nama ulama saya mengutip apa yang dikatakan beliau, bahwasanya iman itu sejatinya terbagi jadi dua saja. Kalau kita mau bicara simple ya, kalau kita tarik intisarinya, iman itu sebetulnya hanya terbagi jadi dua. Yang pertama itu apa? Yang pertama itu adalah sabar, dan yang kedua adalah syukur. Cuma itu. Karena teman-teman sekalian, kalau kita renungkan kehidupan kita dari dulu sampai nanti kita mati nanti, itu hanyalah rangkaian ujian dan nikmat yang diberikan oleh Allah. Imma itu nikmat sehat ataupun nikmat yang lain-lain. Bahkan bagi orang yang tingkat keimanannya sudah tinggi, ujian pun itu disyukurinya, itu dianggap sebagai nikmat. Kalau bahasa orang Inggrisnya blessing in disguise gitu. Jadi rahmat yang tersembunyi, seperti itu. Maka spesifiknya malam ini kita akan membahas tentang kesabaran. Jadi teman-teman sekalian dimuliakan oleh Allah, sabar ini adalah satu sifat yang paling mulia, dan ini sifatnya semua nabi. Tidak ada satu nabi pun yang diutus oleh Allah melainkan sabar ini adalah sifat yang wajib itu, yang pasti dimiliki oleh nabi itu, seperti itu. Maka sudah seyogyanya kita bagaimana meniru dan meneladani para rasul dan nabi-nabi kita terdahulu. Jadi teman-teman sekalian, kita harus tahu juga bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memperkenalkan dirinya itu kepada hambanya dalam dua versi gitu ya. Kalau kita bicara sederhananya dalam dua versi. Jadi satu versi Allah itu mengenalkan dirinya adalah sosok atau zat yang jalil, yang maha mulia, maha perkasa, seperti itu ya. Seakan-akan itu memberikan rasa takut dalam hati manusia. Tapi di sisi lain Allah itu juga Rahman, maha penyayang, seperti itu. Jadi ini kaitannya dengan yang tadi, dengan sabar dan syukur. Jadi Allah itu menciptakan segala sesuatunya itu pasti dengan berpasangan, seperti itu. Maka ketika ada nikmat kita bersyukur, ketika ada ujian kita bersabar. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Dan meminta tolonglah kalian gitu dengan sabar dan salat, seperti itu. Jadi memang kesabaran ini yang akan menjadi pembuka gitu, akan membuka jalan yang tadinya tertutup dari ujian-ujian yang kita miliki, seperti itu. Jadi teman-teman sekalian, tentu kalau kita berbicara tentang kesabaran itu banyak sekali ya kisah-kisahnya. Ya yang paling masyhur lah contohnya Nabi Nuh gitu ya. Nabi Nuh itu berdakwah berapa ratus tahun gitu kan, mendakwai umatnya yang kafir gitu, 900 tahun gitu, 900-an tahun mendakwai umatnya, dan itu yang beriman konon hanya berapa belas gitu, seperti itu. Itu pun belum kalau dihitung sama saudara-saudaranya itu, kalau dikurangi saudaranya berapa kira-kira sanak familinya. Bahkan anaknya sendiri itu tidak menjawab dakwahan ayahnya yang seorang nabi, seperti itu. Maka ini adalah satu kisah yang sangat menginspirasi gitu. Harusnya bagaimana kita sebagai manusia menyikapi ujian yang ada dalam hidup kita. Ada lagi kisahnya Nabi Yusuf gitu ya, yang sudah pernah dijelaskan juga oleh Ustadz Hariri. Dijelaskan waktu itu bahwasanya memang Nabi Yusuf ini ujiannya Masya Allah ya. Dari kecil dibuang oleh saudaranya, lalu dijual, habis itu kena fitnah, habis itu masuk apa? Penjara, seperti itu. Jadi ketika di ayatnya itu di ayat surat Yusuf ya. Jadi Nabi Yusuf itu berkata
Apa itu ayatnya? Saya lupa. Ya, iz akhrajani minas sijni. Lihat ya. Iz akhrajani minas sijni. Jadi ketika di ayat ini siapnya atau konteksnya itu berbicara tentang tentang ujian-ujian yang dilewati. Jadi ujiannya Nabi Yusuf itu kan banyak ya, dibuang lalu dimasukkan ke dalam sumur. Tapi yang beliau sebutkan itu hanya iz akhrajani minas sijni. Kenapa? Bukan iz akhrajani minal bi'ri, dari apa? Dari sumur. Kenapa yang disebutkan dikatakan ujian itu hanya ini? Ternyata memang Nabi Yusuf ini sosok yang sangat sabar seperti itu ya. Jadi kalau kata Syekh Khalid iya, Syekh Ali Azhari itu beliau berkata bahwasanya yang dikatakan ujian oleh Nabi Yusuf itu hanya masuk penjara saja, karena ketika di dalam penjara beliau itu bersama orang-orang yang jahat, ada orang-orang yang mencuri, perampok di dalam penjara. Tetapi ketika di dalam cobaan, ketika beliau sendiri di dalam sumur itu beliau anggap itu sebagai nikmat, karena betul-betul di dalam cobaan itu adalah waktu satu-satunya di mana Nabi Yusuf itu hanya berdua dengan Allah. Bayangkan di keadaan tersendiri gitu ya, di sumur yang dalam sendiri ditinggalkan orang, beliau menganggap itu nikmat, tidak dianggap oleh beliau sebagai azab seperti itu. Beda dengan diri kita gitu, dikit-dikit bilangnya kena azab gitu ya. Tommy misalkan gatal-gatal dikit di pinding bilangnya azab gitu kan, dikit-dikit azab. Makanya kita ambil pelajaran dari sikapnya Nabi Yusuf ini. Jadi beliau di keadaan terendah pun, paling terpojok itu beliau anggap ini adalah sebuah nikmat. Ini adalah saat-saat paling dekat dengan Allah. Makanya Syekh Sultan itu pernah bilang bahwasanya Syekh Muhanna itu pernah bilang, saya kutip dari salah satu pengajiannya, beliau katakan, jadi ketika ada yang bertanya kepada kalian gitu ya, Ustadz, yang lebih utama itu atau yang lebih baik itu apa? Apakah ketika hamba mendapatkan nikmat atau mendapatkan ujian gitu kan, ditanya. Terus jawabannya adalah pasti yang lebih utama itu adalah orang yang mendapat ujian. Seperti itu. Kenapa? Karena ketika kita dalam keadaan diuji oleh Allah, diberikan ujian, itu adalah kita berada di titik terendah gitu. Seakan-akan kita rendah sekali, mental kita down gitu. Dan saat terendah itulah seorang hamba berada paling dekat dengan Tuhannya. Tidakkah kalian lihat atau tidakkah kalian dengar kata Allah bahwasanya aqrabu ma yakunul abdu ilallah itu adalah wahwa sajid. Ketika dia dalam keadaan sujud. Maka kita ambil ini sebagai metafor juga. Jadi ketika kita sujud itu kan keadaan paling rendah. Ketika kita dalam keadaan paling terdesak, ujiannya banyak, saat itulah Allah itu berada paling dekat dengan kita. Makanya ketika kita berada dalam keadaan dizolimi atau kita dalam keadaan susah, itu Allah saat paling dekatnya dengan kita. Allah paling mendengar dan membuka tangannya untuk mengijabah doa-doa yang kita panjatkan. Maka jangan frustasi dengan ujian-ujian yang ada dan menghampiri kita, karena ujian ini pasti ada seperti itu. Dan sifat sabar ini yang dididik ya, kita dididik untuk mendapatkan sifat ini di satu bulan Ramadan ini. Dan sayangnya atau alhamdulillah kita sudah hampir menyelesaikannya. Besok adalah hari terakhir seperti itu. Maka untuk terakhir yaitu teman-teman sekalian, terus kiat-kiatnya apa gitu, bagaimana agar kita mampu meraih sifat sabar ini. Ada beberapa, mungkin cuma yang pertama itu adalah kita harus paham hakikat dari dunia ini apa sih sebetulnya gitu. Dunia ini apa? Dunia sendiri itu berasal dari kata dana yadenu ya, dunia, dekat atau rendah, itulah dunia. Jadi dunia itu bukan tujuan kita, dunia itu bukan ghoyah kita, tetapi dunia ini hanyalah tempat persinggahan kita. Kita mengambil bekal, setelah itu kita datang ke destinasi terakhir kita, yaitu akhirat. Jadi kita harus pahami itu. Kata Allah dalam Al-Quran itu apa? Allah berfirman, وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ fitnah atasbirun, kata Allah. Kami jadikan kalian itu fitnah atau ujian bagi sebagian yang lain. Atasbirun, apakah kalian akan bersabar? Jadi memang
orang-orang di sekitar kita itu bisa datang sebagai rahmat, nikmat, atau bisa jadi sebagai ujian seperti itu. Contoh hariri misalkan. Antum kalau melihat hariri mungkin sebagian ada yang berkata hariri ini rahmat gitu kan, atau nikmat. Tapi kalau bagi saya pribadi mungkin lebih ke ujian gitu kan. Saya teruji saya melihat hariri ini pengen menghina aja, pengen mencela gitu. Cuman saya insya Allah sabar gitu kan. Jadi ini ujian gitu ya. Ujian sebagian dari kita itu akan menjadi ujian bagi sebagian yang lain. Dan Allah juga berfirman dalam ayat yang lain, itu yang bunyinya am hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian pikir, hai manusia gitu ya, apakah kalian pikir kami ciptakan kalian itu hanya abas, hanya main-main, hanya omong kosong? Wa annakum ilaina la turja'un. Terus habis itu kalian nggak kembali ke kami? Apa kalian pikir ini hanya diciptakan begitu saja, main-main sepuasnya, habis itu nggak ada ujiannya? Oh, tidak seperti itu kata Allah. Karena maka kita harus pahami bahwasanya dunia ini betul-betul darul bala, tempatnya ujian. Dan kalau mau istirahat kita itu nanti, yaitu di akhirat. Itu yang pertama. Dan berikutnya, agar mencapai sifat sabar itu adalah kita harus melihat ujian kita itu ternyata tidak yang paling berat gitu ya. Masih banyak orang yang ujiannya itu lebih berat dari kita seperti itu. Kita lihat orang di sekitar kita. Kita mungkin merasa susah gitu kan. Rumah musim panas gitu kan. Nggak punya AC. Tapi ada orang yang nggak punya rumah gitu kan. Lebih menyedihkan gitu, lebih ngenes keadaannya kan. Arahnya nggak punya, bukan cuma nggak punya AC, tapi nggak punya rumah gitu. Gimana? Bayangkan kalau kita usir, sengsara sekali dia kan. Maka itu ada yang lebih berat ujiannya daripada kita. Contoh antum misalkan komplain gitu, badan saya terlalu gemuk gitu, atau wajah saya kurang ganteng, antum lihat lagi ke Hariri, akhirnya antum jadi bersyukur, ya Allah Hariri mukanya kayak gini aja, nyantai aja gitu kan. Tapi kenapa kita malah banyak komplain? Makanya kita kalau melihat Hariri itu sebenarnya kesabaran kita diuji juga kan. Iya, macam gini banyak pahala gini. Ya, dan ini sebenarnya biar Hariri itu belajar sabar gitu ya. Makanya saya hina-hina biar mentalnya jadi gitu ya. Jadi gelandangan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk malam terakhir ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita semua dijadikan Allah sosok-sosok yang memiliki sifat sabar di akhir hidup kita nanti. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf kalau ada salah. Mohon maaf ya Hariri, tapi saya yakin itu bukan salah. Mohon maaf ya kalau ada salah. Mungkin itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.